Halo semuanya, Namo Buddhaya. Welcome back to Divi Podcast bersama aku Tiffany, yang pada episode kali ini akan mengangkat tema tentang pentingnya organisasi. Nah, biar teman-teman semua nih yang lagi dengerin Divi Podcast juga bisa dapat insight baru soal organisasi. Langsung aja lah ya kita panggil expertnya nih, yaitu Cekit Si Charles selaku Ketua Regional KMBD Alam Sutra periode 32. Nah, langsung aja kita sapa lah ya. Halo Cekit Si, Namo Buddhaya. Oke, halo Tiffany dan teman-teman, Namo Buddhaya. Oke, Ci. Nah, kalau kata pepatah kan nih ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi, mungkin Cekit sih pertama-tama kenalan diri dulu nih, supaya teman-teman juga bisa lebih enak dengerin podcastnya. Oke deh, aku mau sapa teman-teman semua nih yang lagi nonton podcast ini, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama aku Kitsi Charles. Aku Binesian 23 dari jurusan Master Track Magister Management. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Regional KMBD Alam Sutra untuk periode 32 atau 2021. Salam kenal ya teman-teman semua. Salam kenal juga, Ci. Oke, Ci. Berarti kita kan hari ini nih mau ngebahas soal pentingnya organisasi. Nah, kalau sebelum itu aku mau nanya Cekit sih, berarti saat ini cuma join KMBD aja ya, Ci? Karena menjabatnya sebagai Dewan Pengurus Inti, betul? Iya, betul banget. Saat ini aku aktif di organisasi hanya KMBD aja. Nah, oke. Berarti mungkin Cici bisa ceritain atau sharing dulu nih awal-awal pengalaman organisasi Cici dari mungkin SD, SMP, SMA, pernah join organisasi apa aja, dan mungkin bisa sekalian nih jabatannya apa pada saat itu. Oke, kalau untuk mengawali organisasi, pertama kali aku sudah berkecimpung di organisasi itu dari aku SMP. Dari SMP, aku pernah menjabat sebagai bendahara OSIS di SMPN 1 Teluk Naga. Nah, kemudian selain jadi bendahara OSIS SMP, aku juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Paskibra di SMP yang sama, di SMP 1 Teluk Naga. Nah, selain waktu itu pada saat SMP, selain ikut organisasi di OSIS SMP, aku juga ikut di luar dari SMP. Aku ikut kepengurusan di Sekolah Minggu Buddhis Wihara Trimaharatna di Blimbing. Nah, dari SMP, kemudian aku berlanjut lagi di SMK. Nah, di SMK, aku masuk di SMK Bonavita, aku pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMK Bonavita pada waktu itu. Kemudian, selain itu, aku juga pernah menjabat sebagai ketua dari Puja Bakti Agama Buddha di SMK Bonavita. Nah, selain itu, di perkuliahan, masuklah di BINUS, terus aku masuk organisasi KMBD. Di KMBD tahun lalu, aku sebagai bidang tiga aktivis bidang 3 di KMBD Alam Sutra. Terus aku juga pernah menjabat sebagai sekretaris 1 Million Help tahun 2020. Selain itu, aku juga pernah menjabat sebagai ketua event Katina 2020. Nah, saat ini aku sebagai ketua regional Alam Sutra di tahun 2021. Itu sih perjalanan organisasi aku dari SMP hingga saat ini. Waduh, ini kalau aku dengar dari ceritanya panjang banget, dan memang ternyata Cekit sini udah ikut dan berkecimpung dalam organisasi itu dari SMP gitu ya, Ci. Jadi udah lumayan berpengalaman lah gitu soal organisasi ya, Ci ya. Nah, Iya. Oke. Nah, Ci, tapi kalau misalkan tadi aku juga dengar kan dari Cekitsi kalau udah emang join udah banyak gitu organisasi, tapi menurut Cekitsi sendiri penting nggak sih sebenarnya ikut organisasi, terutama nih kita sebagai mahasiswa di perkuliahan, itu penting nggak sih, Ci, join organisasi? Oke, menurut aku kita sebagai mahasiswa ikut organisasi itu penting banget. Pentingnya ini pakai banget ya. Kenapa? Karena dengan kita masuk organisasi akan banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan atau banyak sekali benefitnya kalau kita masuk organisasi. Nah, salah satunya itu kita bisa menambah relasi dalam organisasi. Itu poin utamanya itu nambah relasi dan juga meningkatkan soft skill yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita ada di dunia pendidikan, di sekolah atau di kampus, kita itu
belajar itu untuk mendapatkan hard skill. Nah, untuk mengasah soft skill ini ya dengan cara salah satunya masuk organisasi. Maka dari itu penting banget sih menurut aku untuk masuk organisasi. Oke, jadi kalau aku simpul nih, menurut Cikitsi sendiri itu masuk organisasi itu ya penting banget ya, terutama kita nih sebagai mahasiswa di perkuliahan bisa dapat soft skill, bisa juga tetap mengembangkan hard skill kita gitu ya, Cia. Nah, tapi kan tadi pastinya karena pengalaman organisasi yang udah Cici dapetin, sebenarnya apa sih dampak, mungkin itu bisa negatif, mungkin itu bisa positif, dan juga mungkin perubahan terbesar yang Cici rasain sebelum dan juga setelah ikut organisasi. Oke, berarti ini berbicara mengenai dampak atau hal yang paling berpengaruh ya ketika aku sebelum masuk organisasi dan ketika belum ikut organisasi dan setelah ikut organisasi gitu ya. Iya, betul, Ci. Oke, jadi kalau sebelum ikut organisasi, aku dulu untuk berbicara di depan orang banyak atau seperti inilah, untuk berbicara itu aku takut banget. Bisa dibilang waktu itu ya masih malu-malu lah, belum terbiasa untuk berbicara dengan orang, apalagi orang yang baru dikenal, itu susah banget. Nah, tapi setelah masuk organisasi, seiring berjalannya waktu, rasa itu jadi lebih baik gitu untuk berbicara di depan orang, dengan orang baru, terus dengan orang-orang penting di dalam suatu sekolah atau suatu organisasi, itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang aku rasakan dampaknya, Tiffany. Oke, berarti kalau bisa dibilang dampak yang sekaligus menjadi perubahan terbesar dari Cikitsi itu dibilang public speaking-nya juga gitu ya, Ci? Iya, benar. Ya, gimana Cici bisa ngomong di depan orang banyak, berhadapan dengan orang banyak, itu yang paling terasa banget lah gitu ya, Ci ya? Iya, benar. Sebenarnya banyak banget benefitnya, cuma itu sih yang paling terasa. Oke. Tapi selama Cici ikut event di organisasi, selama menjalani kepengurusan, ada nggak sih satu momen atau mungkin beberapa momen lah yang mungkin Cici bisa sharing ke kita yang berbekas banget dan memberikan pelajaran berharga banget gitu buat Cici? Oke, kalau yang berharga dan berbekas, aku izin ceritakan ya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Jadi, waktu aku zaman SMK, aku pernah magang. Magang di salah satu perusahaan yang bisa dibilang cukup besar dan cukup terkenal sampai saat ini. Nah, pada waktu itu aku magang dipercaya untuk memimpin briefing pagi. Nah, tanpa aku kasih tahu kalau aku anak organisasi waktu itu, kebetulan manajer atau ya petinggi di perusahaan tersebut, dia bisa menilai, Kitsi, kamu ini anak organisasi ya? Terus aku bingung, loh kenapa Bu? Iya, soalnya sudah terlihat, kalau kamu nih terlihat banget anak organisasi. Nah, dari situ aku semakin percaya, oh ternyata kalau kita anak organisasi, tanpa kita beritahu kepada orang lain kalau kita nih anak organisasi, orang tersebut bisa menilai dengan sendirinya. Jadi soft skill-nya itu lebih terlihat agak beda ya sama orang yang tidak ikut organisasi. Gitu sih menurutku, dan itu berharga banget sampai detik ini. Oke, jadi itu jadi momen yang memorable banget gitu ya, Ci, karena Cici ikut organisasi, terus jadi dampaknya bener-bener berasa banget langsung nih di dunia nyata gitu ya, Ci, di dunia kerja bahkan. Yap, benar sekali. Oke, Ci, tapi kan yang namanya ikut organisasi gitu ya, kita juga pasti punya banyak keraguan nih sebelum masuk organisasi, tentunya mungkin bisa manage waktunya, apa enggak, terus juga mungkin nanti aku mampu atau enggak gitu kan. Nah, banyaklah keraguan dan ketakutan-ketakutan gitu. Kalau dari Cikitsi sendiri ada nggak sih tips and trick atau mungkin pesan nih buat teman-teman yang saat ini lagi mau join organisasi tapi masih banyak keraguan dan juga ketakutan nih, Ci? Oke, wah bagus banget nih ya pertanyaan Tiffany. Aku acungin jempol sekali. Oke, jadi menurutku tips dan trik untuk teman-teman di luar sana nih yang lagi nonton, tapi bingung nih, aduh ikut organisasi atau enggak ya, takut nyesel, takut buang-buang waktu. Nah, menurutku teman-teman, hilangkan pikiran yang seperti itu. Karena kenapa? Dengan kita masuk organisasi, percaya deh, kita akan jauh lebih menyesal kalau kita tidak ikut organisasi. Karena ketika kita ikut organisasi, hal positif itu pasti akan datang dengan sendirinya kepada diri kita. Gitu. Jadi banyak sekali
hal-hal baru yang bisa kita temukan, tentunya itu untuk mengasah soft skill diri kita tadi, dan juga ya untuk kepentingan bersama juga. Kalau kita masuk organisasi, kita juga bisa membantu banyak orang dengan dedikasi kita terhadap organisasi yang kita ikuti. Itu menurutku. Nah, jadi buat teman-teman pokoknya jangan pernah takut, apalagi istilahnya waktu itu nggak bisa diputar. Jadi manfaatkanlah, mumpung kita ada di BINUS nih, dan banyak sekali organisasi yang ada, baik itu himpunan, UKM, dan lain sebagainya, ayo kita ikut organisasi. Karena tentunya itu pasti bermanfaat sekali. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Itu sih pesan dan tips trik kepada teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Nah, itu teman-teman dari Check It sih. Jadi, buat teman-teman nih yang lagi ragu-ragu atau mungkin lagi takut mau masuk organisasi, tenang aja teman-teman. Banyak banget benefit yang bisa kita dapetin, baik itu bagi diri kita sendiri maupun juga orang-orang di sekitar kita. Nah, Ci, sekarang nih tiba waktunya kita masuk ke game session atau This or That. Jadi pada game This or That ini, Cici nanti dikasih pilihan setiap nomornya, misalkan A atau B gitu ya, Ci. Nah, nanti Cici harus menjawab nih secara cepat gitu ya. Tapi nanti kemudian akan ada beberapa nomor yang aku tanyain kenapa nih alasannya pilih yang A atau yang B gitu. Oke, baik-baik. Oke, Ci. Berarti udah siap ya, Ci? Siap. Aku mulai ya. Pertanyaan pertama, kuliah atau organisasi? Ayo cepat. Kuliah Okay. baru organisasi. Oke, kuliah. Berarti kuliah dulu baru organisasi nih ya, Ci? Iya, benar. Oke, yang kedua, kuliah pulang atau kupu-kupu atau kuliah rapat kura-kura? Oh, tentunya kura-kura, lebih seru. Oke. Kuliah rapat. Kuliah rapat. Selanjutnya, kalau misalkan Cici ada di suatu keadaan di mana Cici harus memilih hadir di suatu rapat atau hadir di suatu event, tapi dua-duanya penting banget gitu bagi Cici. Nah, Cici pilih hadir di event atau pilih hadir di rapat? Sorry, event ini maksudnya event lagi hari H gitu ya? Iya, betul, hari H. Misalkan Cici panitianya nih, tapi Cici juga punya rapat gitu, yang krusial juga. Nah, Cici pilih yang mana nih? Aku pilih ikut event. Apalagi event itu udah hari H kan. Kalau rapat itu kan berarti ada kemungkinan masih ada lagi rapatnya. Tapi kalau event itu udah mau terjadi nih, udah hasil akhir. Oke, berarti event. Oke, lanjut nih, diomelin senior atau diomelin sama junior? Aku lebih pilih diomelin senior lah. Diomelin senior ya? Kenapa sih? Kenapa? Tapi dua-duanya juga boleh aja sih. Kalau ada yang ngomelin gak apa-apa. Tapi ya menurutku diomelin senior, biasanya senior itu ngomelinnya itu untuk membangun. Junior juga sih, tapi lebih terasa diomelin senior itu membekas dan itu jadi lebih baik lagi. Oke, jadi kayak kalau diomelin senior tuh langsung membangun gitu ya, Ci? Ya, benar-benar. Oke, next-nya ketahuan kentut pas rapat atau ketahuan ngupil pas rapat? Aduh, nggak dua-duanya bisa nggak? Aduh, gak aku bisa, pilih apa ya? Ketahuan kentut kali ya. Karena apa tuh, Ci? Karena nggak, maksudnya kentut ada tercium tapi tidak terlihat langsung oleh dengan mata kepala gitu loh. Kan hanya mendengar dari suara ya dan baunya aja. Betul sih, Ci. Iya sih, Ci. Oke, jadi Check It sih memilih ketahuan kentut pas rapat. Nah, next-nya nih, Ci. Gagal jalanin suatu event atau gagal memimpin suatu organisasi? Harus dipilih ya? Pilih, Ci. Gagal memimpin suatu event. Kalau gagal organisasi berarti semuanya gagal dong. Tapi kalau gagal event ya hanya itu aja yang gagal gitu. Betul. Oke, next. Berantem sama pacar atau berantem sama anggota KMBD? Aduh, aku lebih pilih berantem sama pacar kali ya. Oke. Baikannya gampang gitu ya, Ci. Habis itu baikan lagi. Iya, benar.
Benar-benar nih, benar. Nah, yang selanjutnya adalah pragmatis atau idealis? Sorry, apa tadi? Pragmatis atau idealis? Aku pilih idealis. Idealis. Ya, memang cocok banget nih sama tipe-tipe cekit sini ya. Aduh, bisa aja Tiffany. Soalnya kalau pragmatis itu kan biasanya cenderung kayak yang maunya praktis aja gitu ya, Ci, ya. Cepet aja gitu. Oke. Next-nya, join organisasi yang sibuk banget, jadwalnya padat, tapi Cici suka banget nih sama organisasi tersebut. Atau join organisasi yang biasa-biasa aja kegiatannya, tapi Cici kurang suka. Oh, jelas aku pilih yang pertama, yang padat banget, tapi aku suka. Wih, karena kalau kita udah suka tuh kita jadi enak ngejalaninnya gitu ya, Ci? Iya, benar-benar. Oke, next nih. Ini jadi pertanyaan yang terakhir juga, disorderednya. Dikritik abis-abisan atau dibiarin tapi diomongin di belakang? Aduh, aku pilih yang pertama, dikritik abis-abisan daripada diomongin di belakang. Oke, kenapa tuh, Ci? Karena kalau dikritik, kita tahu apa yang salah dan apa yang perlu kita perbaiki. Dibandingkan orang ngomongin di belakang, kita nggak tahu itu salahnya tuh apa, tapi cuma ada omongannya aja, dan itu malah bisa jadi kompor gitu buat yang lain. Aku lebih suka dikritik sih, jadi itu juga bisa aku perbaiki gitu. Benar sih, Ci. Kalau aku pribadi juga kayaknya aku bakal pilih dikritik abis-abisan karena ya udah kita tahu apa yang harus kita perbaiki gitu ya, Ci, ya. Dan lebih enak juga jadinya. Yap, bener banget. Oke, segitu aja nih, Ci, disorderednya. Gimana nih perasaannya, Ci? Tegang kah? Atau takut jawabnya? Awalnya tegang, tapi pertanyaan disorderednya ini ada yang ini ya. Ada yang di luar dugaan ternyata pertanyaannya ya. Oke, tapi teman-teman ini tenang aja, ini cuma buat just for fun aja, jangan diambil hati. Apapun pilihan Cikitsi tadi itu juga ya for fun aja ya, Ci, ya. Bener nggak, Ci? Yap, bener banget. Oke, mungkin disorder tadi juga menutup sesi episode podcast kita pada kali ini. Sekali lagi aku mau say thank you banget untuk Cikitsi udah bersedia hadir sebagai narasumber kita pada episode DV Podcast kali ini. Nah, teman-teman, aku bersama Cikitsi juga mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk selalu nantikan dan saksikan DV Podcast episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe DV Entertainment biar kita bisa berkembang bersama. Dadah semuanya, see you in the next podcast. Nama budaya, Ci. Nama budaya juga, Tiffany. Nama budaya semuanya.